ada namanya sculpting. Nah, itu buat film, buat bikin model creature atau yang fantasi. Untuk terus kemudian 3D artist itu harus bisa rigging, jadi memberikan tulang pada objek itu agar bisa digerakkan oleh animator. Kemudian harus bisa tekstur juga, kemudian harus bisa rendering, dan nanti untuk disesuaikan untuk kebutuhan filmnya harus bagaimana. Jadi harus beberapa kemampuan harus dikuasai oleh 3D artist. Jadi untuk benefitnya kita belajar untuk kelas hari ini, selain kita bisa membuat model, nantinya kemampuan kita akan sangat diperlukan untuk industri sekarang. Selain untuk animasi, ada juga untuk 3D design, misalkan untuk kebutuhan visual tapi 3D, kemudian untuk iklan, layanan masyarakat, atau untuk iklan promosi juga bisa. Kemudian untuk sekarang juga ada 3D asset game, jadi untuk kebutuhan bikin aset sebuah game, handphone, kemudian animasi tentunya, dan nanti kalau lebih jauh lagi ke dunia film. Nah, itu untuk pengenalan secara umumnya eh, seperti itu. Nah, sekarang saya izin share untuk software Blender-nya sendiri. Nah, di sini saya menggunakan Blender 3.6. Nah, di sini untuk bagi yang sudah pernah menggunakan Blender, mungkin sudah familiar dengan interface seperti ini. Nah, di sini adalah 3D view untuk sheet kita kerja, membuat sebuah objek, nanti kita susun. Nah, ini untuk areanya dia sangat luas sekali cakupannya. Jadi untuk membuat set kota bisa, membuat bangunan beberapa di sini juga bisa. Jadi untuk 3D itu cakupan luasnya itu sangat besar sekali. Sehingga di sini kita bikin satu objek aja nanti bisa diduplikasi berulang kali. Jadi tidak perlu pindah ke lain software. Nah, di sini untuk yang belum pernah buka Blender, saya pakai ini. Nah, di sini ada namanya untuk select box, untuk menseleksi objeknya. Ini ada pilihannya, tekannya huruf W, ada yang pakai lingkaran, ada yang pakai lasso seperti tali, ada yang pakai select pakai panah ini. Jadi titiknya yang diseleksi. Tidak bisa. Kemudian yang ini pakai kotak. Tinggal ditekan, kemudian dilepas. Kemudian yang bawahnya ini, nah ini Blender ini berbeda dengan software yang lain. Kalau di software yang lain, dulu saya belajar dulu, pertama juga belajar pakai 3D Max, pakai Maya. Nah, berhubung Blender keluar yang license-nya free, gratis, dan nggak perlu bayar serial number-nya tiap tahun. Nah, di sini ada bantuan namanya 3D Cursor. Nah, di situ fungsinya sebagai titik pusat nantinya kita akan merubah atau menggerakkan di sini. Ada namanya, kalau di sini grab, di sini move, tapi untuk shortcutnya di situ pakai huruf G. Nah, di sini tekan G, kemudian bawahnya nih tekan R untuk rotasi, dan scale-nya untuk S. Kalau ditekan, dia otomatis berpindah. Kalau ini, shortcut ini dia tidak eh, terdapat arah dari sumbunya, tetapi kita bisa memanfaatkan dari warna sumbu yang terdapat di 3D Kit ini. Cara mengetahuinya adalah dari sudut kanan ini. Ini namanya
3D manipulator untuk menggerakkan view-nya. Yang Z, nanti pasti tekan huruf Z, tekan G, kemudian Z, dia ke atas, kemudian X, merah, G, dan huruf X, kemudian Y, D, dan huruf Y. Semudah itu untuk pengenalan kita menggerakkan atau memindah-mindah objek di software Blender ini. Kemudian untuk rotasi juga sama, sesuai warna dari sumbu tersebut. Seperti itu. Kemudian di Blender ini terdapat beberapa bentuk dasar objek yang kita pakai. Nah, di sini untuk secara umum objeknya memang sedikit. Nah, dari objek sedikit ini kita explore lagi dan kita bentuk sehingga membentuk sebuah objek yang kita inginkan. Yang di sini dari plane, di sini kita bisa mengeluarkan objeknya ke titik memakai 3D cursor ini. Dia akan otomatis berpindah ke sini. Tinggal di klik aja. Atau shortcutnya itu tekan huruf shift dan klik kanan. Ini saya tekan klik kanan. Kalau klik kanan biasa, pasti keluar sub menu untuk objek tersebut. Entah untuk memperhalus shadingnya atau untuk shortcut atau menu-menu yang lain pasti keluar. Tapi untuk memindahkan 3D cursor, pakai tambahkan shift. Ini untuk memindahkan objek yang untuk muncul awal mulanya. Seperti ini. Kemudian di objek ini terdapat 3 elemen yang kita gunakan untuk menggeser, membentuk, atau mengedit objek tersebut. Ada berupa namanya vertex atau titik di sini. Jadi setiap sudut di sini mempunyai satu titik. Kalau kita tampilkan informasinya dari objek tersebut, di sini ada 8 titik, 12 garis, dan 6 permukaan. Ini garis, dan ini permukaannya di sini. Ada 12. Seperti pada kubus pada umumnya atau box. Untuk objek yang lain juga sama. Kenapa harus kita tampilkan informasi seperti ini? Nah, ini fungsinya untuk agar kita lebih teliti lagi. Kadang kita misalkan disuruh membuat sebuah objek, tapi ada batas di mana jumlah vertex atau garis atau face-nya itu dibatasi oleh sejumlah angka tertentu. Jadi kita harus tahu informasi dari objek ini, rinciannya, jumlahnya berapa, dan agar kita tidak salah membuatnya. Kadang kalau kita awal belajar, kita asal buat aja, mungkin asal bagus, nggak masalah. Tapi kalau nanti sudah profesional, angka di sini sangat diperhatikan. Jadi tidak asal buat, tapi harus disesuaikan. Misalkan kalau yang buat aset game, yang di handphone misalkan, dia ada batas minimalnya. Misalkan di sini 100 vertex. Nah, bagaimana caranya agar objek ini kita kurangi hingga di bawah 100 ataupun 100. Kayak gitu. Nah, untuk menguranginya, pada saat kita mengeluarkan objek tersebut, pada kiri bawah ada submenu kecil yang kita klik nanti keluar jumlahnya. Nah, nanti kita bisa atur angkanya dari sini. Jadi kita tidak perlu melakukan edit, tapi kita atur dari angka di sini. Otomatis vertex-nya di sini atau angkanya di sini semua juga berubah. Mulai dari nanti tiap bentuk nanti menunya berbeda. Jadi kalau udah masuk edit mode, nah sekarang sudah sedikit. Nah, di sini 72 di bawah 100. Jadi
Tadi untuk memunculkannya ada overlay di sini, ada lingkaran 2 di sini, klik arah panah yang bawah sini, kemudian statistiknya diaktifkan untuk informasi dari objek tersebut. Nah, di sini untuk sekarang ini informasi keseluruhan. Jadi ada 6 objek, totalnya 92. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi di sini. 6. Jadi ada 6 objek, totalnya 92. Jadi apapun yang terlihat di sini akan terlihat di bagian statistik ini. Jadi untuk informasi yang paling penting sebelum nanti kita belajar ke hal yang lebih detail lagi tentang 3D object. Kemudian setelah tadi kita tahu cara melakukan edit, ini juga sama. Apabila kita geser, jangan lupa apabila kita geser itu menunya akan hilang di sini. Nah, jadi jangan sampai kita rubah posisinya. Jadi di setting dulu angkanya, habis itu kita pindah. Ini bisa kita lubangin atasnya, bisa ditutup juga. Nah, untuk di sini untuk area kerja kita, model, bisa juga untuk animasi juga. Nah, untuk rotate view, tekannya scroll tengah ditekan, atau misalkan mouse kalian agak susah, bisa pakai di sini, di edit, preference, emulate 3 button. Jadi ini untuk merubah middle mouse-nya itu menjadi ALT dan klik kiri. Sekarang saya tekan ALT dan klik kiri. Jadi untuk merubah scrollnya, kadang scroll mouse itu berbeda-beda tapi agak susah untuk ditekan, sehingga saya pindah untuk fungsinya ke ALT dan klik kiri. Untuk gesernya, kita bisa pakai gambar tangan di sini, atau ALT dan shift klik kiri. Atau bisa juga arah ini, gambar tangan di sini. Untuk zoomnya tinggal di scroll aja, pakai middle mouse, atau pakai gambar loop di sini. Kemudian di sini ada informasi untuk view dari mana kita akan membuat sebuah objek. Kalau ini dari depan, belakang, atas, bawah, kayak gitu. Jadi disesuaikan dari arah panahnya di sini. Kalau ini kita langsung melihat dari kamera di sini. Klik kamera. Nah, nanti yang terekam oleh kamera semua objek yang berada di dalam kamera ini, kotak ini. Jadi misalkan kalau kita melihat sebuah film animasi, kenapa objek yang lain itu cuma sedikit yang ada di kamera? Nah, itu yang masuk di dalam kamera itu cuma areanya segini. Nanti diukur dari resolusi yang kita pakai untuk kamera tersebut. Jadi kamera ini nanti bisa kita edit untuk resolusinya. Jadi semua objek yang masuk ini itu akan terekam menjadi sebuah gambar atau menjadi video yang nantinya akan dihasilkan. Ini untuk kamera. Ini kalau ini untuk ortografik. Nah, bedanya apa sama perspektif? Kalau perspektif itu kita bisa melihatnya secara detail dari dekat dan presisi. Kalau ortografik itu agak miring. Nah, di sini otaknya agak jadi jajar genjang kayak gini. Jadi agak serong. Jadi untuk tampilan view-nya bisa bisa dilihat, cuma kurang detail aja sih kalau dari ortografik. Agak jauh dan
view-nya agak serong gitu. Kemudian kalau ini untuk area kerja kita, kemudian di bawahnya ini untuk ada namanya di sini timeline untuk bikin animasi. Nah, animasi itu biasanya untuk umumnya sih 25 sampai sini itu untuk 1 detik. Jadi setiap 1 detik bikinnya bikinnya dari 0 sampai 25. Nanti untuk kelipatannya akan berkali untuk detikan berikutnya. Ada juga yang 30, ada juga yang 60, tergantung kebutuhannya. Nah, ini untuk pengaturan timeline-nya. Kemudian untuk play-nya, apabila sudah jadi, tinggal di play sebelah sini. Nanti untuk gerakannya akan langsung ke autoplay kayak gitu. Kemudian sebelah kanan di sini semacam daftar isi dari objek yang terdapat di sini. Ada kamera, cube-nya, silinder. Nah, di sini nanti kita bisa kelompokkan objek-objek ini. Jadi, misalkan cube-nya di sini, kita jadikan lembaran baru atau kumpulan eh, objek baru khusus untuk cube sendiri. Jadi, tekan huruf M, collection 2. Nah, kita bisa hilangkan di sini. Jadi untuk objeknya bisa banyak, tapi kita juga bisa hilangkan. Nanti pengaruhnya apabila objeknya udah terlalu banyak, nanti memori dari device kita atau laptop atau PC kita juga akan termakan juga lebih banyak lagi. Jadi untuk objek yang tidak terlihat atau yang tidak terpakai sebaiknya di hide dulu. Jadi untuk memorinya agar lebih ringan lagi. Jadi yang dipakai yang perlu aja. Meskipun objek yang sudah kita buat itu juga nantinya akan dipakai. Jadi fungsinya di sini untuk memilah-milah objek mana yang perlu, mana yang tidak. Misalkan nanti bikin setting lampunya juga sendiri, nanti satukan khusus untuk lampu. Kemudian di view layer ini kita bisa pilih. Nah, di sini untuk render. Jadi objek ini tidak akan terlihat pada saat render. Kalau di sini pada saat 3D view ini juga sama untuk tampilan visible-nya. Jadi kita bisa melakukan objek-objek ini dipilih berdasarkan menu di sini. Kemudian bawahnya di sini untuk secara umum tampilannya ada 4 ini 3D view, kemudian view layer, kemudian properties dan timeline di sini. Untuk properties yang dipakai untuk pembuatan model, pastinya di sini objek tentunya, nama, kemudian lokasi dari objek tersebut, titiknya, kemudian rotasinya berapa derajat, kemudian skalanya. Nah, ini untuk informasinya. Kemudian yang pasti ada penambahan modifier di sini untuk objeknya. Jadi untuk membantu objek tersebut agar lebih mudah kita lakukan edit. Kemudian yang pasti pemberian sebuah material atau warna yang nantinya kita bisa rubah-rubah dari sini. Base color-nya kita bisa ganti. Cara lihatnya gimana? Kita pindah ke view shading sini. Kalau di sini masih viewport, ini shadingnya pasti ada keluar. Untuk warnanya bisa diganti di base color ini.
Kemudian di sini ada beberapa settingan dari metal, misalkan agar objek ini terlihat lebih mengkilat. Kemudian dari pantulannya, kemudian ini untuk pantulan dari cahaya apabila ada cahaya yang masuk ke objek tersebut. Kemudian progresnya di sini mengurangi pantulan tersebut untuk lebih terlihat dikurangin. Nah, di sini ada pantulan cahayanya. Nah, di sini untuk kalau dibesarkan dia akan tidak memantul lagi. Jadi ada beberapa settingan di sini. Kalau secara umum warna, metalik, spekular, dan roughness. Nanti untuk selanjutnya akan dipelajari lagi. Kemudian untuk 3D model tersendiri ada dua metode untuk kita membuat sebuah objek. Yang pertama itu namanya primitif. Kenapa dinamakan primitif? Karena kita membentuknya tidak melakukan edit pada objek tersebut, tapi dengan cara cuma menempel. Misalkan kita buat sebuah objek meja, ditampilkan lagi kotak, kemudian tekan S, scale ke atas, kemudian taruh di bawahnya. Nah, ini sudah jadi satu kaki untuk meja. Nah, untuk duplikasinya tinggal ditekan huruf Shift dan D. Ini Shift, otomatis dia akan terduplikasi dan luruskan dengan sumbu X. Kemudian untuk sisi sebelahnya, Shift lagi, sumbu Y yang warna hijau. Nah, objek ini sudah menjadi objek 3D tanpa kita melakukan sebuah edit. Untuk hal yang bagi yang belum pernah belajar atau bikin cara buat sebuah objek, cara ini lebih cepat kita pahami karena dengan cara kita cuma menyusun dari objek tersebut jadi sebuah objek baru. Dan nanti untuk cara ini tetap dipakai meskipun nanti objek tersebut sangat detail, sangat bagus, dan perlu objek banyak. Jadi tidak harus semua objek tersebut dijadikan satu objek. Misalkan topi sendiri, misalkan baju sendiri, sepatu sendiri. Nah, itu semuanya nempel ke objek yang lain. Jadi tidak satu objek dari vertex tersebut nempel lagi ke vertex yang lain. Jadi biar terlihat nempel, makanya diletakkan persis sesuai bentuknya. Jadi ia tertutup oleh bentuk di atasnya. Jadi caranya cuma tinggal ditempel aja. Kemudian cara yang kedua, pasti dengan cara edit modeling. Kalau yang tadi primitif, kalau sekarang melakukan edit pada sebuah objek. Untuk edit, kita bisa tekan huruf tombol tab. Nah, di sini untuk membuat objek yang sama, kita memerlukan beberapa tahap yang lumayan banyak. Selain kita bentuk dulu di sini dari ukuran objeknya, kemudian masuk ke edit mode. Nah, di sini kita perlu membelah atau memisahkan objek permukaan ini menjadi dua bagian. Tekannya untuk menambahkan garis baru itu Ctrl R. Nah, di sini otomatis face yang tadi cuma satu atau permukaan yang tadi cuma satu, sekarang menjadi dua.
Nah, di sini diperlukan ketelitian kita pada saat kita melihat sebuah objek. Jadi, sebuah objek ini perlu berapa permukaan agar nantinya kita bisa lakukan sebuah edit. Jadi nggak cuma satu, bisa juga dua ataupun lebih dari itu. Nah, kalau ini tadi karena di sini ada dua bagian di sini, jadi kita perlu membentuk kotak kecil di pojoknya masing-masing. Ctrl R, kemudian tambahkan lagi garis baru itu dengan cara scrollnya digeser ke atas. Dia akan otomatis bertambah sesuai jumlah yang kita inginkan. Tekan klik kiri. Kemudian kita geser ke arah kanan dan kiri. Caranya tekan huruf S untuk scale tadi, tapi kita memakai bantuan sumbu warna hijau Y, sehingga yang bergerak cuma ke arah sumbu Y. Jadi agar kanan dan kirinya besarnya sama. Kemudian untuk yang ke arah sumbu X juga sama, 2, tekan S dan huruf X, kita geser. Nah, sekarang pada bagian bawahnya, kita terdapat untuk 4 kotak kecil ini yang nantinya kita bisa lakukan extrude. Nah, extrude di sini perintah yang sering kita pakai nantinya pada saat membuat sebuah objek 3D. Nah, di situ fungsinya untuk menambahkan atau memberikan dimensi tambahan baru pada objek tersebut. Tekan huruf E sesuai perintahnya. Nah, seperti ini. Bentuknya sama, tapi caranya berbeda. Kalau di sini tinggal ditempel, ini objeknya masih terpisah satu-satu. Kalau yang di sini sudah jadi satu. Nah, gimana caranya misalkan yang ini jadi satu, kalau yang ini masih pisah-pisah. Nah, yang ini kita bisa juga jadikan satu. Apabila model ini letaknya udah benar, maka nantinya kita lakukan join. Kalau di sini namanya join di Blender. Seleksi ke semua objeknya yang terbentuk menjadi sebuah objek, tekan Ctrl dan huruf J untuk join. Nah, sekarang objek tersebut sudah menjadi satu objek yang tadinya terdiri dari beberapa objek yang disusun. Nah, di sini kalau yang di Blender ini terdapat titik ini namanya origin. Nah, itu fungsinya pada saat nah di sini location-nya nanti keluar. Jadi setiap objek nanti lokasinya berbeda. Kita bisa geser atau letakkan di sini, tekan klik kanan. Nah, di situ ada set origin. Kita bisa pilih di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Geometry to origin. Jadi objeknya ini nanti ke arah sini. Kemudian origin to geometry, origin to 3D cursor ke sini titiknya. Kemudian origin ke bagian tengah-tengah untuk objeknya. Dan ini untuk volumenya, di tengah-tengah volumenya. Nah, ini kasih ke tengah sini. Dan juga ke tengah sini. Jadi sesuai volumenya atau modelnya juga. Kalau yang lain ke 3D kursornya, misalkan 3D kursornya saya pindah di sini, dia juga akan ke atas. Fungsinya pada saat kita lakukan perintah rotasi. Nah, itu untuk titik pusatnya, dia berputar. Untuk scale juga sama, dia akan ke titiknya tersebut.
Jadi jangan sampai salah atau salah memindahkan originnya ini. Kemudian setelah kita tahu untuk originnya ini, yang paling sering ditanyakan itu bagaimana cara memberikan sebuah tekstur kayu ataupun gambar di objek tersebut. Pasti itu yang akan sering ditanyakan. Nah, itu nanti masuk ke bagian itu namanya UV editing. Nah, kalau di sini ada sub menunya, modeling sendiri, UV editing sendiri. Nah, untuk yang satu ini mungkin kita agak perlu banyak latihan karena dari objek ini kita akan jadikan sebuah objek yang terbuka atau kita buka dari objek tersebut. Misalkan kalau dulu kita belajar matematika, jadi misalkan sebuah tabung ini terdiri dari beberapa terdiri dari berapa objek atau beberapa bentuk. Pasti kita akan langsung menjawab lingkaran dan persegi panjang. Jadi kita pisahkan atas sendiri, bawah sendiri, dan kita potong satu garis di sini. Otomatis jadinya seperti ini. Jadi ini ada unsur ilmu matematikanya ya yang kita pelajarin dulu. Jadi setiap objek di sini perlu kita belah-belah. Jadi bagaimanapun objek tersebut jadi bagian yang dua dimensi ini atau yang kotak kayak gini. Misalkan kerucut ini terdiri dari berapa bentuk sehingga membentuk kerucut. Lingkaran bawah satu dan sama persegi. Tapi yang ini akan jadi kecil. Tekan U. Nah, kayak gini. Setengah lingkaran. Atau kita bisa lihat di sini setengah lingkaran. Lingkaran dan setengah lingkaran. Nanti untuk objek-objek yang lain kita juga bisa apa namanya, kita cari tahu bagaimana untuk membelah-belah atau memutus bagian ini bagian menjadi di sini namanya UV map. Jadi sebuah map yang UV-nya nanti kita akan masukkan sebuah gambar kayu ataupun foto kita juga bisa ataupun gambar jenis yang lain. Yang pasti ukurannya harus sesuai kotak ini, tidak boleh melewati atau di luar kotak ini. Jadi misalkan UV map-nya ini melebihi kotak ini, kotak yang abu-abu ini, nantinya gambar yang berhasil ditangkap oleh objek ini cuma sampai batas ini. Jadi untuk di luar kotak ini, dia tidak akan masuk ke dalam material tersebut. Saya kasih contoh yang ini aja, yang tadi. Karena yang kotak ini tadi tidak terlihat, makanya yang atas ini saya hapus. Untuk hapusnya di sini bisa tekan delete atau huruf X. Nah, sekarang untuk kotak yang umum dulu, yang untuk kotak, sebelum ke meja, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini otomatis dia akan keluar bentuknya. Nah, di sini kita sudah dibantu pada saat membuat sebuah objek baru. Sini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Jadi yang garis ini adalah misalkan kita belah pakai pisau atau cutter, kemudian sehingga dia terbuka ke samping sini.
ke sini kebuka, yang bagian sini juga kebuka lagi. Nah, ini juga kebuka lagi. Jadi kebuka sekali, kebuka dua kali, yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Jadinya seperti ini. Untuk yang ini juga sama karena bentuknya juga dari kotak. Kita sisakan satu, kemudian ini dibuka. Misalkan ini saya UV, jadinya seperti ini. Karena yang atas tadi saya hapus, jadinya cuma bentuknya seperti ini. Ini juga sama, sisakan satu untuk bagian bawahnya agar dia tetap menempel pada permukaan sampingnya. Kalau diputus juga, dia akan terpisah. Jadi dia lepas. Apabila nanti dimasukkan sebuah gambar, nanti untuk teksturnya atau gambarnya nanti juga akan berbeda lagi. Jadi usahakan kalau memang dia masih jadi satu kesatuan, sisakan satu untuk agar dia tetap menempel. Jadi misalkan kalian udah bikin satu, tinggal diduplikasi aja lagi. Jadi tidak perlu buat ulang untuk yang lain. Kalau modelnya sama, kemudian kalau yang ini diputus, ini diputus lagi, Ctrl E dan klik maksim. Ini juga Ctrl E maksim. Kemudian dilihat dulu, tekan huruf U dan unwrap. Apakah sudah benar bentuknya? Kemudian kita cek dulu untuk skalanya. Nah, di sini kita koreksi, misalkan di sini udah benar, tapi skalanya di sini belum jadi satu, belum angka 1 atau angka untuk defaultnya. Caranya tekan huruf Ctrl dan A, kita reset untuk angkanya tersebut menjadi 1, dan kita lihat ulang bentuk UV map-nya, tekan U lagi. Nah, sekarang akan berbeda. Ini kebuka lagi, kebuka lagi. Nah, sekarang seperti ini. Untuk misalkan kita menyembunyikan objek, misalkan kalian udah terlanjur bikin objek banyak di sini, menyembunyikannya tekan huruf H, tambahkan tombol shift. Jadi agar yang terlihat yang kalian seleksi saja. Jadi biar tidak mempengaruhi objek yang lain. Jadi kita bisa mengecek dari UV map tersebut ke sini. Nah, nantinya dia akan nyambung ke permukaan yang lain. Ini. Nah, semuanya terseleksi. Jadi apabila nanti diberikan sebuah tekstur kayu ataupun besi, meja besi, nanti akan bagian yang ini saling nyambung dari sisi gambar, kemudian dari sisi bentuknya ataupun coraknya juga akan nyampur jadi satu. Nanti untuk penjelasan lagi di sini untuk UV editing ada lagi di sini nanti untuk meluruskan garis. Jadi apabila objek atau garis di sini tidak lurus, nanti berpengaruh juga pada tampilan objek tersebut. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Boleh angkat tangan kalau mau bertanya. Ya, silakan. Boleh open mic atau chat boleh.
Halo, Kak. Ya. Maaf, untuk laptop saya itu blendernya maksimal cuma sampai 27, 2,74 gimana, Bang? Untuk Blender tersebut, mungkin untuk pembikinan sebuah model sih nggak terlalu banyak perubahan ya, Bu. Untuk mungkin kalau fitur-fitur yang lain, kalau model sih pakai versi berapapun bisa. Saya dulu juga pakai versi di bawah 3 juga bisa sih. Nggak apa-apa sih. Terus Shortcutnya tidak banyak berubah. untuk menu toolbarnya pun beda banget. Untuk mengeluarkan menu toolbarnya seperti yang di contoh itu bingung saya. Toolbar yang mana ya? Toolbar Contoh yang ini. kayak Windows, Help, tekstur, UN, editing, bla 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 itu. Oh, ini tinggal kalau ini tadi kan ini di edit mode tekan tab ya. Nah, itu tinggal Edit. tekan huruf tab aja. Tombol tab. Kalau saya versi lama udah nggak ada sih soalnya. Bisa menjelasinnya juga. Kemudian kalau munculin objeknya Shift A sama semua. Kemudian yang berbeda Yang di mungkin atasnya yang itu. berbeda mungkin Ya, yang di ini atasnya. ya, mungkin yang berbeda bagian ini. Yang Mungkin ya. berbeda mungkin bagian ya. Kalau ini versi yang di bawah 3 kalau nggak salah itu shortcutnya Ctrl Shift Alt dan huruf C. Kalau nggak salah ya, saya salah ingat kalau nggak salah seperti itu. Ctrl Shift Alt dan C. Ataupun di panel sebelah kiri sini ada tulisan Set Origin. Nah, kayaknya ada di sini. Kalau di sini warnanya kayak masih abu-abu gitu. Oh Nah, iya itu ya. ada. Ya, itu ada Set Origin. Heeh. Mungkin yang kayak gitu itu mungkin disederhanakan jadinya tampilannya kayak sekarang kayak gitu. Kemudian tombol join ada, kemudian kalau yang versi lama itu lebih ditampilkan karena dulu tuh banyak yang mau belajar. Kalau sekarang untuk memperingkas tampilannya maka disederhanakan kayak gini gitu. Untuk cara kerjanya ataupun shortcutnya setahu saya tidak banyak berubah, kecuali yang set origin itu emang dihilangkan menjadi klik kanan di sini. Kalau di sini Ctrl Alt Shift C tidak ada jadinya untuk set origin. Dihilangkan jadi klik kanan aja. Kalau set smooth atau flat itu di panel sebelah kiri ada. Ya itu. Untuk memperhalus objek misalkan ini masih kotak-kotak itu set smooth. Nah, dia jadi halus kayak gini. Jadi biar nggak kelihatan garisnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau versi lama sama baru perbedaannya mungkin ada, tapi itu di penambahan modifier kalau nggak salah. Sama untuk kebutuhan animasi ataupun texturing juga ada. Cuma kalau untuk sekedar bikin aja sebuah objek, kayaknya tidak jadi masalah, Bu, untuk beda versi. Kayak gitu. Enggak, soalnya yang di tampilan layarnya yang di ini di Ya. apa, share screen ini kan ada layout, ada modeling, ada Oh, scrolling. kalau Itu itu, untuk mengeluarkan itunya gimana? kalau itu, Soalnya kan kalau di Photoshop gampang ya nyarinya di Windows iya, itu tinggal diklik. kalau nggak salah, saya agak lupa sih, kayaknya di tampilan menu di sini ada itu. Gimana? Diklik pojoknya sini ada menunya gitu. Nah, di situ tinggal dipilih untuk tampilannya berdasarkan apa. Apa tadi? View. Kalau ini, outliner. Nah, kalau ini nanti di dalamnya lagi, Bu. Jadi tinggal di rubah-rubah ininya.
kan untuk perubahan tampilannya juga bisa dipindah-pindah, Bu. Misalkan ini dibagi jadi dua, itu sama. Diklik kanan di sini, misalkan horizontal. Jadi yang ini diganti, misalkan ini gambar, yang ini untuk UV lagi, yang ini untuk animasi. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau Blender enaknya kayak gitu, bisa dirubah-rubah untuk posisi menunya. Ini untuk shading. Kalau yang tadi itu outliner, masuknya situ. Tinggal diganti Bu bagian sini. Diklik pojoknya aja. Oke, ada yang lain? Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Untuk shift A. Oh, kalau shift A sama yang pojok sini bisa juga. Kalau versi dulu tuh ada tombol typing untuk memunculkan sebuah objek, tapi kan kalau kita untuk lebih ringkas lagi, kita tekannya shift A sih. Nggak, kursornya biar tidak berpindah di area tengah sini. Kalau copy shift D, ya itu untuk duplikat. Jadi biar objek sebelumnya sama dengan objek yang sudah kita buat. Untuk menampilkan jumlah vertexnya tadi, pada atas ini, di overlay sini atau samping arah panah di sini, kalau versi lama itu ada, langsung ada muncul. Tapi kalau versi baru kita harus munculkan lagi karena ini agak diperringkas dari tampilannya. Itu di sini, statistik. Jadi kita harus menghitung benar-benar dari jumlah vertex, dari tingginya, dari bentuknya, agar tidak nanti tidak terlalu sering kita mengabaikan jumlah ini karena pada saat kita kerja di sebuah studio atau nanti bikin sebuah project yang besar, jumlah ini sangat diperhitungkan sangat detail karena pasti objeknya itu tidak sedikit, pasti banyak sekali. Jadi sebanyak objek yang diperlukan, maka objek ini harus dibuat sedikit mungkin agar untuk memperingan kinerja PC yang kita gunakan. Kayak gitu. Kalau kontrol D, kalau kontrol D itu duplikat setahu saya, tapi untuk software yang lain kayaknya. Nah, kalau Blender dari dulu tetap Shift D sih. Ada lagi kontrol kontrol Shift D, tapi bagian bawahnya ini ada semacam link. Nah, itu kalau saat kita melakukan edit sini, objek objek yang udah kita duplikat tadi, dia akan terhubung. Jadi kita tidak memerlukan lagi mengedit dua kali. Kalau objeknya titiknya sama. Kalau cuma berpindah satu titik aja, pakainya yang tadi. Shift D sama, tapi linknya diaktifkan. Kalau versi lama dulu, kalau nggak salah ditambahkan kontrol atau apa gitu. Jadi nggak cuma Shift D. Kalau sekarang Shift D aja sih. Kalau kontrol Shift D tidak bisa. Kalau versi 27 nggak apa-apa tadi, terus kemudian UV edition, select menu, select all project and UV editing, kemudian select menu, ini, oh ini, klik ini, kemudian edit, edit mode, nanti UV-nya pasti keluar. Kemudian, misalkan ini
udah jadi. Nah, yang jadi ini kita susun, kita tempatkan di kotak ini. Jadi jangan sampai dia tertimpa oleh UV yang lain. Jadi ditata benar-benar harus rapi. Jadi biar semuanya masuk ke kotak ini. Jadi tidak boleh tertutupi oleh bagian yang lain. Kalau mau dirotasi juga sama, boleh. Nanti rotasi ini mempengaruhi dari arah gambar tersebut. Jadi kalau gambar tersebut ada alurnya, misalkan gerut guratannya dari teksturnya, nanti juga berpengaruh pada area sini. Jadi harus misalkan arahnya ke bawah, jadi ini harus ke bawah juga, tidak boleh ke samping, kayak gitu. Jadi berdasarkan UV-nya ini nanti. Untuk kalau masih bingung, saya dulu juga belajarnya juga bingung. Ini apaan sih, software apaan sih, bikinnya gimana sih? Nanti kalau sudah nyoba, pasti tidak akan bingung. Semua itu dari bingung dulu, kemudian dicoba, dicoba-coba toolnya apa, caranya gimana, kayak gitu. Pasti nanti juga akan tahu fungsinya masing-masing. Kalau download, kalau nggak salah itu gratis, jadi tidak perlu bayar, pilih yang gratis saja. Kalau insert objek, maksud maksudnya itu penambahan objek baru kayak gini. Nah, kalau ditambahkan gini, ini menjadi satu objek. Jadi kalau misalkan beda objek, penting ditutup dulu edit mode-nya, kemudian bikin lagi objek baru. Soalnya kalau misalkan kalian bikin objek baru pada saat edit mode, nanti size-nya ini, dimensinya akan bertambah. Misalkan saya geser lagi ke atas, 9, saya geser lagi ke atas, 13. Jadi ini mempengaruhi dimensi dari objek tersebut. Nah, nantinya objek ini misalkan kita disuruh bikin objek itu detail, ada dimensinya kayak gitu. Nah, ini berpengaruh sekali misalkan 2 meter atau 1 meter gitu, sangat dipengaruhi dari situ. Jadi untuk bikin objeknya kalau bisa di object mode, jangan di edit mode. Kemudian, oh, kalau insert space itu bisa. Itu untuk membuat objek baru. Di sini misalkan kalau di insert sesuai huruf depannya I, ada juga namanya extrude. Nanti kan extrude, langsung tekan S. Nah, fungsinya ini untuk melindungi bagian bentuk sebelumnya agar tidak berubah apabila kita tambahkan extrude baru. Nah, di sini ada bagian ketebalannya di sini. Apabila kita langsung extrude, nah dia otomatis rata ke atas. Kalau di insert atau di subscale, kalau insert ini otomatis kanan kirinya di sini semuanya besarnya sama. Dari lebar, dari tebalnya di sini sama. Kalau E kemudian S, di sini berbeda. Ini lebih besar, ini lebih besar, ini kecil. Kayak gitu. Beda lagi pada saat objek ini bolong kayak gini atau nggak ada permukaannya. Tekannya huruf E dan S. Baru kita atur untuk besarnya. Di situ extrude ke atas dan tutupnya huruf F. Untuk FPS-nya
tadi ya untuk timeline itu di animasi ini. Jadi itu maksudnya itu sebuah animator membuat satu gerakan 1 detik itu memerlukan 25 ini. Jadi tidak bikin per 5 detik itu ya, tapi gerakan awal, gerakan tengah, gerakan akhir. Tapi durasinya cuma sampai 25 kayak gitu. Jadi nggak tiap angka di sini dari 0 sampai 25 itu ada gerakannya yang terekam enggak. Jadi angka awal 0 misalkan, kemudian angka pertengahan di sini, gerakan awal, gerakan pertengahan, transisinya sampai gerakan akhir kayak gitu. Untuk sesi kelasnya sepertinya udah selesai. Eh, kita balik ke main room ya, teman-teman.